Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita 3 landasan utama atau 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui sebagai kaum muslimin, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatuddin, mengenal agama kita, agama Islam, dan ma'rifatu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada pada landasan yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dan kita telah sampai pada pembahasan di antara ibadah atau perbuatan yang tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah al-istighatsah. Al-istighatsah. Apa itu al-istighatsah, jamaah sekalian? Al-istighatsah itu lebih khusus daripada al-isti'anah. Kalau al-isti'anah artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Adapun al-istighatsah yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat musibah. Ini lebih khusus istighatsah namanya. Al-istighatsah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkatnya musibah. Misalnya musibah, bencana atau apapun, atau misalnya lama tidak turun hujan, atau hal-hal yang lainnya yang berkenaan yang anggap kita adalah mara bahaya. Ini yang dimaksudkan adalah al-istighatsah. Ya, mungkin kita pernah mendengarkan al-istighatsah ini ya pada pengumuman-pengumuman yang ada, al-istighatsah. Nah, tentunya ini jamaah sekalian, hal yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah. Hal yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah. Al-istighatsatu yaitu anna hadhil ayat tadullu ala anna Allah taala yuhibbu ay yastaghats bihi. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong, untuk dimenangkan, untuk diangkat ya kegelisahannya, untuk diangkat mara bahaya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai agar kita meminta pertolongan kepadanya semata. Dan menunjukkan bahwasannya al-istighatsah ini adalah salah satu jenis ibadah. Adalah salah satu jenis al-ibadah. Fasarfuha li ghairillah minasyirki. Maka ketika dipalingkan kepada atau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk kesyirikan. Dia termasuk kesyirikan. Karena dia ibadah ini sudah termasuk dalam kategori al-isti'anah yang senantiasa kita ucapkan dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya, sekali lagi di sini disebutkan al-istighatsatu akhassu minad du'a. Meminta, yakni al-istighatsah ini lebih khusus daripada meminta pertolongan secara umum. Jadi istighatsah meminta kepada Allah untuk diangkat mara bahaya. Ya, kalau isti'anah kan itu secara umum, baik kita meminta kebaikan, meminta perlindungan dan sebagainya. Tapi kalau istighatsah khusus untuk meminta kepada Allah untuk diangkat apa? Mara bahaya.
atau bencana. Illa anha la takunu illa minal muttar al-mahmum. Kecuali hal ini tentunya tidaklah dilakukan kecuali dalam keadaan betul-betul keadaan terdesak atau terjepit misalnya. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, amma yujibu al-muttarra, di dalam surah An-Naml ayat 62 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ya, siapakah yang mengabulkan permintaan, yang menolong orang-orang yang terjepit atau terdesak dan mengangkat marbahaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Olehnya itu pernah ada suatu kisah jemaah sekalian, bahwasanya ada salah seorang yang dihadang oleh perampok, dipalak kemudian ingin dibunuh. Kemudian orang ini meminta kepada perampok tersebut, kalau engkau ingin membunuh saya, berikan saya kesempatan untuk sholat 2 rakaat dulu. Dia pun sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Nah, subhanallah, setelah sholat jamaah sekalian, ada pasukan berkuda yang datang menolongnya. Ya, ternyata itu adalah malaikat yang menolongnya sehingga tidak jadi dibunuh oleh perampok tersebut. Ini ittirar. Bagaimana dalam keadaan terdesak, darurat, betul-betul kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian di perang Badar yang jumlahnya orang kafir itu sangat banyak, kaum muslimin sangat sedikit jumlahnya. Malam peperangan itu, sebelum terjadi peperangan esoknya, pada malam harinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak tidur, berdoa terus, mengangkat tangannya, ya, berdoa terus sampai semalam suntuk. Sampai-sampai di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah. Ini menunjukkan bagaimana kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah-masalah darurat. Kita punya masalah, ya sekecil apapun, bahkan ya dalam masalah yang sangat besar, kita hanya boleh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya para malaikat untuk membantu dalam peperangan tersebut. Amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Ini dalam surah An-Naml ayat 62. Bolehlah kita membaca ayat ini jamaah sekalian di saat kita masih dalam keadaan terdesak, susah. Ya, amma yujibul muttarra idza da'ahu yakshifus su. Pengakuan kita bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah. Makanya disebutkan setelahnya, a ilahum ma Allah, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit di antara kalian yang tersadarkan untuk mengembalikan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga di antara kaitannya dengan apa? Meminta hujan. Ya, al-ghaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta hujan jemaah sekalian, beliau berdoa apa? Allahumma aghithna. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan ketika meminta hujan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya setinggi-tingginya, sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, saya melihat putihnya ketiak Rasulullah SAW begitu tingginya mengangkat tangannya meminta kepada Allah untuk diturunkan air hujan. Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya setinggi-tinggi itu kecuali pada saat meminta hujan. Ini salah satu bahwasanya ketika terdesak, ya sebagaimana dalam kisahnya seorang masuk ke masjid kemudian mengatakan di saat Nabi SAW sedang berkhutbah, ya Rasulullah, kita ini sudah mulai binasa, kekeringan dan sebagainya, tanaman-tanaman sudah mati, kemudian binatang-binatang sudah hampir punah gara-gara
kekeringan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Maka Nabi SAW di saat berkhutbah mengangkat tangannya untuk berdoa. Jadi disunnahkan bagi khatib kalau di dalam doanya itu adalah doa meminta hujan, maka disunahkan mengangkat tangan. Tapi selain daripada doa meminta hujan, maka tidak ada sunnahnya mengangkat tangan bagi khatib, hanya mengangkat telunjuknya saja. Ini dalam berkhutbah. Ya, perlu dipahami seperti ini. Perlu dipahami, bukan mengangkat tangan seperti ini. Kecuali tadi yang kita sebutkan di saat meminta hujan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian, al-istighatsah, meminta pertolongan. Kita hanya terdesak dan hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya ada keluarga kita yang sakit, sudah koma misalnya, naudzubillah min dzalik, sudah divonis sama dokter misalnya 3 hari sudah akan meninggal kira-kira. Itu dalam keadaan terdesak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala disembuhkan. Ada orang misalnya yang hampir sudah terjatuh misalnya dan sebagainya, yang hampir mati, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan atau diselamatkan. Olehnya itu yang kedua jemaah sekalian, jenis istighosa yang kedua adalah istighosa yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta kepada orang yang sudah mati. Nah, ini tentunya termasuk ke syirikan. Datang ke kuburan meminta, berikan aku rezeki, berikan aku jodoh, berikan aku ini dan itu. Padahal orang yang meninggal itu sangat butuh doa kita, bukan meminta kepada dia. Justru mereka butuh untuk didoakan. Justru mereka butuh untuk didoakan, bukan untuk meminta kepada mereka. Seperti orang yang mengatakan, ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani, ya memanggil nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya mungkin walaupun bukan niatnya seperti itu, tapi perlu dihindari. Contohnya ini banyak terjadi jemaah sekalian, sering saya dengarkan juga. Orang terjatuh atau ada sesuatu yang terjatuh atau dia yang terjatuh atau dia kaget dengan sesuatu, dia mengatakan Muhammad. Rasulullah SAW adalah manusia dan dia sudah meninggal. Apakah boleh bisa menolong kita? Ini perlu diluruskan ini. Ya justru kita mengatakan Bismillah, Astagfirullah kepada Allah. Ya mungkin karena sudah kebiasaan, sering kita terdengar, kemudian juga terbiasa kita begitu, maka dari sekarang perlu dihindari. Ya walaupun bukan niat kita seperti itu, karena kebiasaan seperti itu harus dihindari. Kata Astagfirullah, Bismillah. Karena sering kita dengarkan begitu, Muhammad. Bukan menyebut Allah, ya kan? Banyak seperti itu, terutama di daerah Bugis ya. Kita di sini. Saya sengaja, karena kenapa? Ini namanya al-ghaus, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terdesak, ketika kita kaget dengan sesuatu, maka hanya Allah yang kita sebut. Olehnya itu ketika istri mau melahirkan misalnya, kita dampingi. Kalau kita tidak bisa masuk, katakan sebelumnya, jangan meminta kecuali hanya kepada Allah, jangan mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Biar kamu teriak Bapak, Ma, ini tidak akan tolong kamu. Itu minta saja didoakan. Tapi yang paling penting adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam jemaah sekalian, di perutnya ikan bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sehingga dikeluarkan dari perut ikan. Ini penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat disebutkan, seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Makanya boleh kita mengucapkan, mengajarkan, mengarahkan kepada istri kita yang mau melahirkan misalnya, membaca doa seperti ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh. Tapi tidak jadikan keharusan, karena salah satu bentuk tasbih untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian harus ditanamkan yang seperti ini. Dalam keadaan terdesak sekalipun,
sakit bagaimanapun hanya bersandar kepada ya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam belasan tahun sakit. Bagaimana doanya jemaah sekalian Nabi Ayub alaihissalam? Wa Ayyub idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan doanya Nabi Ayub alaihissalam, belasan tahun dalam keadaan sakit. Jemaah sekalian, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Sungguh jemaah sekalian, doa yang sangat indah. Seorang nabi tapi betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah dalam keadaan terdesak. Apa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Hafalkan ini jemaah sekalian. Kalau kita sakit sangat keras, jangan mengeluh. Mengeluh biasa tidak mengapa, tapi kalau sudah mengatakan sudah meronta-ronta kemudian seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah, ini justru bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita katakan? Anni massaniad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub alaihissalam. Ini para anbiya. Tentunya kita lebih butuh jamaah sekalian seperti ini. Apapun masalah kita, keterdesakan kita, sakit kita, istri kita arahkan demikian, insya Allah jemaah sekalian tidak akan sesar itu, insya Allah. Insya Allah, yakin insya Allah jemaah sekalian. Kita arahkan terus di ruqyah perutnya istri kita, karena biasanya mengganggu adalah syaitan di situ. Biasa terbalik itu kandungan janin. Alhamdulillah ada yang setelah di ruqyah kembali normal dan keluar dengan selamat tanpa sesar. Kembalikan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali memang kan sudah dari di medis memang sudah terdesak, harus sudah ya itu kembali lagi. Tapi kalau sebelum itu mungkin ya perlu diarahkan terus istri kita atau siapapun yang sakit. Memang kita ini manusia biasa ya kawan sekalian. Ya masih manusia biasa, terkadang kita lupa. Bagaimanapun alimnya orang misalnya, tapi kalau terlupa misalnya dilupakan oleh syaitan membuatnya dia lupa, sehingga lupa untuk beristighfar kepada Allah. Maka kita inilah tujuannya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Apa artinya tawasau? Saling. Bukan dari cuma satu orang tapi saling. Karena ustaz juga butuh diarahkan, diingatkan siapapun dia. Kita saling mengingatkan istighfar ki akhi. Itu diingatkan jemaah sekalian. Maka yang seperti ini jemaah sekalian tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat saya mendengarkan langsung dari seorang dokter yang pernah diutus melakukan penelitian di Iran. Iran itu kan pusatnya orang Syiah di sana, Rafidah. Mempertuhankan, di antara mereka mempertuhankan Ali dan Hussein. Dia mengatakan, waktu saya pergi di suatu hotel ingin bermalam di sana, saya punya 3 barang. Ada yang besar, ada yang pertengahan, ada yang kecil. Saya suruh bellboy yang pertama itu petugas hotelnya untuk mengangkat barang saya. Yang pertama mengatakan apa? Ya Ali. Mengangkat itu barangnya, ya Ali, ya Ali. Bukan Allah yang disebut. Kemudian dia mengatakan, pergi kau, saya tidak butuh kau. Orang yang kedua angkat barangku, saya tidak mau dia. Dia mengatakan apa? Apalagi ya Hasan atau ya Hussein dan sebagainya. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, karena dia tidak butuh lagi, saya tidak butuh, engkau menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disuruh mengangkat barang yang paling ringan. Justru dia mengatakan ya Allah, kamu bagus kau, karena engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mengangkat suatu beban, tanah pagaye barangnya, bismillah. Seperti itu kita mengatakan bismillah, angkat beban berat supaya Allah membantu kita. Nah ditanya, kenapa itu teman-temanmu mengatakan ya Ali, yang satu mengatakan ya Hussein, kamu mengatakan ya Allah? Dia mengatakan kalau mengangkat beban yang berat maka memanggil namanya Hussein atau Ali. Tapi mengangkat beban yang ringan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ma yasifun. Betul mereka melakukan kesyirikan. Kalau mengangkat beban yang ringan menyebut nama Allah, mengangkat beban yang berat menyebut nama Hussein dan Ali.
Allahul musta'an. Subhanallah ma yasifun. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan hidayah untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengangkat barang berat, bismillah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan lagi mengatakan Muhammad tanak pegah. Harus luruskan ini ya. Itu bismillah. Betul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau adalah manusia. Tidak bisa menolong, bahkan beliau SAW pun di peperangan terluka, patah giginya. Bagaimana bisa menolong kita? Sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang perlu kita luruskan adalah masalah sekecil apapun agar hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, jenis istighosa yang ketiga adalah al-istighosatu bil hayyil hadir qadir. Meminta pertolongan kepada yang masih hidup dan hadir dan mampu untuk menolong kita. Dia mampu untuk menolong kita. Maka hal ini sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Apa tadi syaratnya? Orang itu masih hidup, orang itu ada, hadir di depan kita, atau misalnya kita telepon, atau apa? Yang ketiga, dia mampu untuk melakukan untuk kita. Bukan perkara yang gaib, yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi yang boleh atau yang bisa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas disebutkan, ada orang yang minta pertolongan, bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Ada seorang laki-laki dikejar sama orang ingin dibunuh. Orang itu ingin membunuh orang ini. Kemudian dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun alaihissalam menolongnya, meninju satu kali langsung mati orang itu. Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan jemaah sekalian bolehnya kalau orang itu mampu memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana pekan lalu kami sudah singgung, misalnya ada orang dikejar anjing misalnya, anjing gila. Tidak ada lagi kecuali rumahnya, ada orang rumah kita dapat, kita mengatakan, tolong kau dulu, kasih masuk ke di rumah tak. Itu boleh itu. Ya karena dia mampu untuk menolong kita di situ. Itu dalam masalah yang dia mampu untuk lakukan. Tapi kalau sesuatu orang itu sudah mati atau dia hidup tapi tidak ada dekat kita, tidak bisa juga dihubungi, kemudian kita cukup memanggil namanya saja, maka tentunya ini perbuatan yang terlarang dan termasuk bisa kesyirikan. Ini jamaah sekalian tentang pembagian al-istighotha. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penyembelihan. Az-zabhu, penyembelihan. Ini belum dibahas ya. Penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku wa mahyaya, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat inilah menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ikrarkan sebagaimana dalam salah satu doa iftitah, inna solati wa nusuki, ini kan diambil dari ayat dalam surah Al-An'am, inna solati wa nusuki, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa jenis penyembelihan jemaah sekalian. Yang pertama, an-naul awal, penyembelihan yang pertama yang hanya boleh diperuntukkan untuk Allah semata. Adzabahu lillahi ibadah azimah yuhibbuha Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan, menyembelih binatang, tentunya binatang yang halal, adalah sesuatu ibadah yang sangat agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu disyariatkan ada namanya apa? Kurban.
Ada namanya akikah. Kalau kita dikaruniai anak laki-laki, disyariatkan menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi kalau cuma 1 yang kita mampu, anak kita laki-laki, itu saja, tidak usah dipaksakan. Yang kita mampu saja. Begitu pula al-hudhiyah. Nah, ini diantara penyembelihan yang hanya boleh untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jenis penyembelihan yang kedua, adzabahu li ghairillah, penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya menyembelih di kuburan, menyembelih atas nama si fulan atau kepada jin. Nah, ini kan banyak biasa yang diperhatikan oleh dukun-dukun. Ya, dukun dalam artian jamaah sekalian, dukun yang mengaku ilmu gaib. Karena kalau orang Bugis itu sandro, perukia juga dikatakan sandro biasanya. Iya, ini perlu diluruskan. Yang dimasukkan dukun yang dilarang adalah dalam istilah yang sebenarnya adalah ketika dia mengaku-ngaku tentang yang gaib. Ya, tapi kalau misalnya dia cuma bisa pijit-pijit, kita misalnya retak ada sebagainya, dan dia pengalaman tentang pijit-pijit dan dia tahu secara medis, maka boleh seperti itu, boleh untuk didatangi. Nah, kalau memang terbukti secara medis dan dia pengalaman memang tentang masalah tulang, nanti yang masalahnya kalau dia sudah mempersyaratkan sesuatu, bawa ke ayam hitam misalnya, ya, sebab ini sudah bahaya nih, berarti ada yang di penyembahan di situ, dibantu oleh jin. Dia cuma pegang-pegang langsung. Ini hati-hati yang seperti ini jemaah sekalian. Ya, hati-hati. Boleh betul-betul lurus, tapi hati-hati. Jangan sampai tipu daya syaitan. Ya, supaya kita percaya sama dia. Ya, mungkin awalnya dibaca bismillah, tapi di pertengahannya dibaca mantra-mantra. Kita tidak tahu. Lebih baik kita periksakan ke dokter dulu, kemudian kita bisa melihat. Karena ada juga orang yang pijit-pijit jemaah sekalian, ternyata menurut kedokteran setelah di rongsen itu tidak boleh dipijit, itu tidak boleh diinikan, justru bertambah meleset itu tempatnya. Ada yang pernah seperti itu, sehingga kita lihat menjadi tambah bengkak itu tangannya atau kakinya. Maka perlu hati-hati. Menyembelih kepada selain Allah, kepada jin atau aulia, misalnya orang datang ke kuburan atau ke tempat keramat mengatakan kalau saya berhasil atau selesai panen dan sebagainya, saya akan datang menyembelih di sini. Ya, maka ini termasuk kesyirikan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan lakukanlah sembelihan. Ini menunjukkan dalil bahwasanya sembelihan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga jemaah sekalian, dan mungkin waktu masih kami kecil ada sering terjadi kecelakaan, mungkin di satu jalan sering terjadi kecelakaan. Ada orang mengatakan mau dicera ini perlu dipotongkan kambing atau sapi. Nah, ini bahaya ikhwan, sudah termasuk kesyirikan ini, bahaya. Karena kenapa? Dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya hal-hal yang bisa membahayakan kecuali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan ketika ada terjadi tsunami, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka kasih sesajen kepada Nyi Roro Kidul katanya atau dan sebagainya, penjaga laut. Sama dengan Possible yang pernah kita singgung. Dia kenapa dikasih sesajen di situ? Karena dia takut supaya dijaga rumahnya oleh jin di situ. Ini termasuk kesyirikan jamaah sekalian. Karena dia mempercayai ada penunggu rumah yang bisa memberikan penjagaan, yang bisa menolak bala baginya. Kalau dikatakan kepadanya, ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kemudian mengatakan, ini kan dari nenek moyang kita. Ketika mereka disuruh ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengatakan ini kan dari nenek moyang kita, padahal itu merupakan adat-adat yang tradisi mistik dan bisa terjerumus kepada kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adat istiadat asalnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Jangan sampai kita meninggalkan ajaran Nabi SAW, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mendahulukan adat yang bertentangan. Selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada bau mistik di dalamnya, maka tidak mengapa kita lakukan. Tapi kalau ada hal yang berbau mistik, maka harus ditinggalkan. Sama dengan songkolot pintu rupa, ya 7 macam itu, ada warna putih, hitam dan sebagainya. Ini kita perlu perjelaskan jemaah sekalian. Kenapa kita harus sadari bahwasanya sebelum masuknya Islam itu di negara kita ini animisme. Para ulama yang datang untuk mendakwakan Islam tidak serta-merta langsung melarang sekaligus, perlahan-lahan mereka. Ya, sehingga masih terbiasa dengan hal tersebut, masih ada bercampur. Nah, sekarang kita sudah mengetahui hal tersebut harus ditinggalkan. Yang pernah kami dapatkan dari penjelasan salah ahli sastra, bahwasanya ada yang meyakini dengan warna-warni daripada makanan tersebut, dengan meyakini adanya dewa langit, dewa bumi, dewa tanah dan sebagainya, sehingga ada warna-warna makanan begitu. Itu di antara asal-asalnya. Ya, asalnya jamaah sekalian. Ya, sekali lagi, kalau mau kita bikin songkok untuk dimakan tak masalah. Tapi kalau sudah ada keyakinan harus begini macamnya dan jenisnya, ini harus dihindari, hati-hati. Kalau hanya untuk kreativitas, sekedar kreativitas saja, untuk perlombaan dan semuanya dimakan sampai tidak mubazir, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada keyakinan di situ, maka ini harus ditinggalkan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada berbagai jenis macam penyembelihan. Kalau tadi secara garis besar penyembelihan untuk Allah, penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan ada 5 macam. Yang pertama, in qala 'alaiha bismillah wa nawa biha taqarrub ila Allah fa hadza adzabahu ibadatun lillah. Kalau menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dia niatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, idza lam yakul 'alaiha bismillah, kalau tidak mengucapkan bismillah dengan sengaja, meninggalkan bismillah dengan sengaja, walam yanwi biha at-taqarrub li ahadin, fa hadhihi dhabiha lam yahil aqluha li'annahu lam yadhkur ismallah ta'ala inda dzabh. Kalau dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara sengaja, dia tinggalkan. Dia potong saja itu ayam, dipotong saja itu kambing tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada niat sekalipun untuk kepada selain Allah juga, maka ini tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Tapi tidak sampai kesyirikan karena dia tidak niatkan kepada selain Allah. Permasalahannya di mana? Karena dia tidak menyebut nama Allah dengan sengaja. Dia tinggalkan memang. Dia tidak mau mengatakan bismillah. Maka ini termasuk makanan sembelihan yang haram untuk dimakan. Yang ketiga, in qala 'alaiha bismillah bismil masih aw ghairi, kalau dia menyebut nama selain Allah seperti menyebut namanya Isa atau siapa saja yang disebut namanya, menyebut nama selain Allah, fa hadhihi dhabiha la yahilu aqluha, tentunya ini juga termasuk sembelihan yang haram untuk dimakan karena termasuk penyembelihan kesyirikan, menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya poin yang kedua tadi, ada orang yang menyembelih, kemudian dia ragu, tadi sudah bismillah atau tidak ini? Ini kami sudah pernah jelaskan juga dalam salah taklim. Maka kalau dia ragu, lupa untuk mengucapkan bismillah, dan asalnya dia muslim, kemudian selama ini dia senantiasa mengucapkan bismillah tapi dia lupa, maka boleh dimakan. Boleh dimakan. Kalau memang dia lupa, tidak sengaja, ini boleh dimakan. Sama halnya dengan berwudu. Mengucapkan bismillah sebelum berwudu, bismillah sebelum berwudu, mencuci tangan sebelum mencuci bismillah, kemudian mencuci tangan, itu hukumnya wajib. Sebelum kita berwudu mengucapkan bismillah hukumnya wajib. Tapi kalau kita lupa, gugur kewajibannya. Sama dengan menyembelih binatang ini. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, qala 'alaiha bismillah wa nawa biha taqarrub li ghairillah.
Dia mengucapkan bismillah, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Dia baca bismillah, tapi dia niatkan bukan untuk Allah. Untuk misalnya di kuburan misalnya dia sembeli untuk jin, tapi dia mengucapkan bismillah. Ini termasuk juga kesyirikan. Ya, walaupun dia ucapkan bismillah, tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya wa kadza ma dubiha ta'dhiman liqudumi ghaib atalat sultan wa syekh qabila. Termasuk di dalamnya kalau ada pembesar yang datang. Pembesar yang datang semata-mata untuk mengagungkan pembesar tersebut, dia potongkan kambing misalnya semata-mata untuk mengagungkan, bukan untuk menjamu. Perhatikan perbedaannya. Beda untuk menjamu dengan beda untuk mengagungkan. Bisa dibedakan ya? Kalau dia potong kambing misalnya atau potong sapi atau sembelih apapun yang halal karena kedatangan tamu yang sangat besar, pembesar ya diagungkan sebagai bentuk pengagungan kepadanya, maka ini tidak boleh. Walaupun dia baca bismillah. Tapi kalau tujuannya cuma mau menjamu saja, menjamu biasa, menjamu makanan, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Yang kelima jamaah sekalian, adzabahu al-mubah, sembelihan yang dibolehkan, mubah. Ma yadbahul insanu wa yadhkur smallahi alaihi walakinnahu ma qasa bit taqarrub. Dia sembelihan biasa saja, bukan untuk taqarrub kepada Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala juga. Seperti jamuan tadi yang saya maksudkan, menjamu makanan, menjamu tamu misalnya ya, ada tamu kita tiba-tiba karena kita punya kambing misalnya atau ayam, sembelihkan kambing itu sekedar jamuan saja dan tetap kita membaca bismillah. Nah, ini dibolehkan. Sama dengan orang yang kita boleh di pasar misalnya dia potong ayam, ini kan bukan untuk takarrub ya, untuk dimakan saja, bukan untuk dikhususkan untuk ibadah. Yang penting dia baca bismillah, penting dia baca bismillah. Dan perlu hati-hati kepada sembelihannya orang yang tidak melakukan sholat. Orang jarang sholat atau bahkan mungkin hari Jumat sejak sholat atau makan ditinggalkan sama sekali sholatnya. Ulama kita sebagian besar mengatakan kafir dan sembelihannya tidak boleh dimakan. Hati-hati jangan masukkan dalam masalah seperti ini. Beda tentunya dengan sembelihan ahlu kitab. Dalam ayat disebutkan dibolehkan memakan sembelihannya ahlu kitab. Siapa itu ahlu kitab? Sembelihannya orang Nasrani dan Yahudi. Boleh dimakan selama tidak diketahui bahwasannya dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Maidah, kita bacakan ayatnya dulu supaya jelas. Dalam surat Al-Maidah, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Boleh dimakan selama tidak diketahui bahwasanya dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan selama tidak diketahui kalau dia ternyata dia membunuh binatang itu dengan bukan sembelih. Kalau ada makan atau binatang yang tidak disembelih, dia hanya pukul kemudian mati, ini bangkai, tidak boleh dimakan. Makanya kalau di Saudi itu jamaah sekalian ada biasanya ayam yang impor dari Eropa atau negara barat, itu memang tertulis itu ini disembelih sesuai dengan syariat Islam. Itu boleh dimakan jamaah sekalian, itu boleh dimakan. Kecuali kalau itu pada hari raya mereka, kemudian dia membawakan kita makan berupa sembelihan, maka jangan dimakan. Karena tentunya dia peruntukkan untuk kepada selain Allah untuk hari raya mereka. Paham ini ya? Tapi kalau mau hati-hati lebih cari ikan saja. Ya. Kalau misalnya singgah di warung ya, singgah di warung yang di daerah minoritas misalnya, cari ikan saja. Ya, cari ikan, tidak usah cari yang masih meragukan di situ. Ikan lebih selamat karena tidak disembelih ikan. Sudah saya cari yang masih kita ragu di dalamnya. Ya mungkin ini jamaah sekalian karena sudah masuk waktu juga. Kita cukupkan
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.